Oke, recording in progress. Oke. Ya, hari ini kita akan ngobrol tentang apa namanya cloud storage. Ini adalah permintaan dari Budian tentang karena dia ada kekhawatiran Atma sudah menghilang dari dunia sekitarnya Budian ya. Jadi eh, perlu adanya, lu birokrasi banget nggak sih? Enggak ya? Perlu ada apa nih? Ada tambahan terkait dengan uh, cloud storage, penyimpan data. Langsung aja masuk ke slide-nya. Ya, ini kita cloud storage ya. Jadi cloud storage itu adalah sebuah apa namanya penyimpanan ya, media penyimpanan yang ini keren banget. Jadi kita menyimpan tanpa kita punya tempat. Kalau tahun 2007 itu orang 2004 itu orang bangga banget ngalungin flash disk ya. Di sini yang warnanya biru lah, kuningnya waktu itu masih 125 MB. Tuh kayaknya udah seneng banget tuh waktu SMP tuh. Gue 2004 SMP. Ini kayaknya di sini yang paling muda ya. Oh enggak, masih ada Rahmi ya. Enggak, kan lupa. Kemudian makin lama penyimpanan makin besar sampai akhirnya paling gede kan bentuknya hard disk ya. Yang nggak mungkin lagi dikalungin gitu. Tapi kalau pakai hard disk itu rentan rusak gitu. Rentan hilang. Di PADK aja semenjak saya masuk PADK aja kali udah punya berapa flash disk ya. Dan itu cuma 8 giga, 8 giga, 8 giga gitu. Kalau hilang pusing, kalau misalkan ada ya kebanyakan. Ini kemarin file gue yang mana nih? Dibuka satu renceng isinya flash disk semua. Ya, satu renceng ya kan. Kita kan Starlink. Ya, next. Nah, kenapa sih kita harus cloud storage? Ini saya coba pakai bahasa Inggris ya, walaupun jangan ditanya tolong ini artinya apa. Intinya kenapa sih kita pakai cloud storage? Cloud storage itu kemudahannya adalah kita bisa buka dimanapun dan kapanpun. Kita mau misalkan nanti kalian ya, semua ini kan DL ya. Pas saya kan nanti kan di RS tidak akan pernah ketemu DL lagi gitu kan. Tapi ada keperluan yang misalkan nanti apa namanya ketika misalkan Atma lagi di laut gitu kan, gue butuh nih file untuk ini gitu. Atau misalkan keperluan pribadi misalkan mau daftar sesuatu perlu menyertakan KK atau data-data pribadi itu bisa menggunakan cloud storage. Gitu. Lewat belakang. Nah, kemudian secure. Nah, secure-nya ini ada tapinya. Secure-nya ini ada dua. Pertama, secure-nya itu dari virus karena biasanya cloud storage sudah menyertakan antivirus di database mereka atau enggak di server mereka. Karena kalau misalkan tidak ada proteksi virus sendiri, khawatirnya akan merusak data mereka. Jadi tapi intinya dari kita kalau kita ngambil data dari cloud storage itu kita aman, insya Allah nggak ada virus. Kemudian private, tadi private cuma kita doang yang punya. Nggak semua orang bisa mengakses itu, kecuali kalau hacker tuh lain lagi urusannya. Tapi siapa sih saya yang bakal dihack gitu? Kecuali saya punya 5 koin Bitcoin ya, 5 Bitcoin, tapi kan blockchain itu juga. Kemudian simple, ya simple karena tinggal drag aja udah. Dia nggak pakai ribet yang harus colak sono, colak sini, belum lagi nanti nggak compatible komputernya, karena selama di situ bisa buka internet, maka bisa di-download, bisa diedit. Kemudian shareable ini yang paling penting, karena yang namanya file itu bukan milik sendiri, apalagi file kantor yang nantinya akan dipakai untuk semuanya. Nah, tapi juga ada kenapa tidak harus cloud storage. Saya penganut paham konvensional misalkan. Saya maunya pakainya pakai hard disk aja. Terserah gitu. Kenapa sih harus untuk tidak pakai cloud storage? Pertama ya kuota lagi, kuota terus. Bayangin kalau misalkan film Pusat Intelijensia tuh yang ada 15. Itu kan kalau kita download semuanya aja ada sekitar berapa ya? 5 giga. Kalau setiap pergi kita nggak simpen gitu, kita download lagi atau kita memainkan secara online kuota terus. Dan pembajakan. Loh, tadi kan saya bilang secure ya. Kenapa sih ada pembajakan?
Membajakannya bisa dikarenakan dua. Emang dibajak secara sistem menggunakan oleh hacker, atau ada orang yang tahu passwordnya. Nah, kalau sudah ya, ada dua ini, habis sudah. Yang berikutnya adalah perbaikan sistem. Jadi kalau di web itu ada namanya maintenance system. Yang repot ketika kita lagi butuh itu di tempat yang kita nggak bawa penyimpanan fisik, maka dan kebetulan maintain habis sudah, kita nggak bisa akses sampai waktu tertentu. Biasanya ada pemberitahuan ketika kita buka, tapi ketika kita nggak buka kita nggak pernah tahu bahwa ini sekarang Google lagi maintain. Waktu itu sempat ada insiden kan Google itu crash ya. Nah itu panjang urusannya itu. Kemudian ada penyimpanan terbatas jika kita nggak berbayar ya terbatas. Kalau nggak ya bisa 1 tera atau 2 tera bisa. Bahkan ada yang menyediakan sampai 5 tera. Bahkan ada yang sampai 50 tera kalau nggak salah. Kemudian pastinya kecepatan internet. Kalau download yang besar, kalau yang kecil sih nggak terlalu ngaruh. Apalagi sekarang kayak kecepatan internet rata-rata 100 kilobyte, bahkan beberapa sudah bisa sampai 1 MB gitu ya. Kayaknya sih nggak harusnya jadi masalah. Yang kemudian ada beberapa jasa penyedia cloud storage ya, ada Dropbox, ada OneDrive, ada Google Drive, ada iCloud, ada Box. Jadi semuanya kayaknya udah pada kenal ya. Mungkin kalau yang asing itu yang terakhir doang Box ya. Semuanya punya layanan free, ada layanan berbayar juga. Yang paling sering kita pakai ya Google Drive. Tapi kalau saya rekomendasinya adalah OneDrive kalau untuk yang berbayar, karena banyak gunanya. Nah ini perbandingannya. Kalau dari kapasitasnya itu yang gratisan itu paling gede itu OneDrive. Terima kasih ya kepada Mas Atman yang udah ngajarin setiap tahun bikin akun Google. Misalkan file.habibi.2020 ada. File.habibi.2021 ada file.habibi.2022 ada. @gmail.com atau gmail.co.id. Ya fungsinya ya kita dapat flash disk gratis di langit gitu aja. 15 GB itu lumayan sih kalau untuk penyimpanan data-data yang sifatnya itu perkantoran ya, kayaknya nggak sampai segitu sih, kecuali selama sifatnya file, bukan film atau foto-foto ya, berkas-berkas aja kayak verbal bentuknya docs atau PPT yang lebay aja paling cuma 100 mega gitu, yang isinya gambar semua sampai 120-an slide gitu, sekitar 100 sampai 300 mega lah. Itu pun masih sangat mampu lah. Dan nggak setiap hari juga karena akan mengupload yang segitu gede. Nah ini ada kapasitas berbayar, ini mungkin nggak update ya, tapi kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, next. Ada ukuran maksimal file ini ya rata-rata siapa juga yang bakal ini untuk satu file ya, misalkan ada satu file mau masukin dalam ukuran ya 10 giga ya maksimal segitu gitu. Nah kemudian ada platformnya itu dalam artian bisa digunakan di platform apa aja. Ada Windows, PC, rata-rata semua bisa, PC, Windows, iOS bisa, Android pun bisa. Sekarang kita akan coba melihat cara mengoperasikannya ya. Mengoperasikannya ini yang paling penting ya, yang akan jadi pembahasan hari ini gitu. Ya, ini contoh kita akan melihat pertama-tama kita masuk ke Google Drive. Oke, Google Drive di sini. Cara buka Google Drive seperti halnya Google Form yang kemarin. Kita buka dulu Google, atau bisa kita, sebelumnya saya ingatkan, kita sekarang akan belajar tentang Google Drive dulu. Kenapa tadi saya merekomendasikan untuk OneDrive? Karena OneDrive itu sendiri, kalau kita berlangganan Microsoft 365, yang harga personalnya sekitar 800.000, tapi saya nggak sarankan untuk beli yang itu. Beli aja yang sharing yang bisa buat dapat 6 user, harganya 1,2 atau 1,3 juta, bisa buat 6 user. Masing-masing user dapat 1 tera. Dan bisa menggunakan Microsoft Office selama setahun
dan itu bisa satu user bisa buat 5 device. Lebih worth it sih ketimbang pakai Google. Karena 1 tera itu gede, dan masing-masing 1 tera itu tidak akan ter-share dengan user yang lain, tapi bisa dikonsumsi oleh 5 device yang lain. Nah, tapi sekarang kita akan belajar Google Drive dengan yang gratisan, tapi dapat kuota terbesar dibandingkan dengan 5 yang tadi. Dibandingkan dengan Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, dan Box gitu. Google Drive lah yang paling dermawan memberikan 15 GB. Ya, ada 2 cara, banyak cara sebenarnya untuk masuk ke Google Drive. Kita bisa buka Google langsung atau kita langsung masuk ke URL-nya Google Drive, drive.google.com gitu. Enter langsung masuk Google Drive, atau kalau kita buka Google-nya dulu, kita masuk halaman Google ini, kita klik yang 9 titik di pojok kanan atas, kita pilih Drive. Nah, ini ada pilih akun. Di sini saya baru membuat tentang dupak.bongs@gmail.com, ini sebagai penyimpanan udara atau penyimpanan cloud storage saya untuk Dupak aja gitu. Kalau punya akun sendiri bisa langsung masukin akunnya. Kalau mau buat akun silakan gunakan akun lain. Kalau kita mau bikin akun, ya kita akan masuk seperti ini. Kita buat akun untuk diri sendiri. Kita masukkan contoh apa ya? Tahun ini saya belum punya file untuk saya sendiri, maka saya akan buat nama depannya misalkan nama belakangnya misalkan 2022. Maka nama penggunanya saya bisa bikin file.bongs.2022. Passwordnya terserah. Dalam hal ini saya mau bikin default password yang sering saya pakai aja. Tinggal berikutnya. Nah, ini masukkan nomor sih sebenarnya. Kalau saya biasanya masukin nomor saya 1 aja. Terlalu sering digunakan, kita bisa pakai yang lain. Bisa nggak ya kalau nggak pakai ini? Nggak bisa ya? Nanti akan dikirimkan kodenya, HP gue mana? Oh, sebentar. Kayaknya ketinggalan di situ. Bentar. Langsung kemana? Kacau bener nih orang. Ya, di sini kita kembali dulu deh. Sebenarnya nomor yang ini nggak yakin sih, nomornya bener nggak ya? Lu tawa mulu lo mbak lo, gua orang lagi kesusahan kayak gini mbak. Nah, dan kita verifikasi seperti biasa lah. Pemulihnya nanti aja kali ya, bisa ya. Oh nggak bisa ya, ya. Nah, karena ini juga bukan akun yang ini banget lah. Nah, ini tinggal kita pencet ya, saya ikuti. Tadi diisi dulu data-datanya. Kemudian ya saya ikuti. Saya setuju. Maka harusnya akan langsung masuk ke Google Drive-nya.
Nah, ini tampilan Google Drive awal masih kosong, masih belum terjamah apapun ya. Di sini saya kenalin dulu fungsi-fungsi yang ada di halaman ini. Seperti kemarin ini logo Google Drive-nya. Kalau kita mau kembali ke Google utamanya, kita bisa ke sini atau kembali ke sini juga bisa, terserah. Di sini ada logo akun kita, di sini ada setelan-setelan yang akan kita gunakan, tapi saya nggak akan oper-aprik ini hari ini. Di sini ada tampilan daftarnya seperti apa. Kalau misalnya nanti kita masukin file di sini, kita bisa ya ini kayak tampilan mau bentuknya detail aja, list atau mau bentuk kotak-kotak ya, thumbnailnya. Nah di sini drive saya, di sini ada komputer, ini bisa terhubung dengan komputer, tapi kebetulan saya nggak tahu caranya. Mas Atman yang tahu. Nah di sini ada file-file yang dibagikan kepada saya. Di sini ada file-file yang penting. Ini tempat sampah kalau misalnya kita sudah delete item, delete file akan masuk sini, dan ini jumlah penyimpanan. Terlihat 0 byte dari 15 GB yang selalu digunakan. Dalam artian saya belum masukin apa-apa di sini. Ini sama halnya, kalau misalkan ini akan sangat berguna buat kita semua yang punya file banyak dan file yang sering kita gunakan. Tapi tentunya perlu juga buat belajar konsisten dalam merapikan folder, gitu. Karena percuma juga kalau misalkan nanti kita tinggal masukin bisa, tapi jadi berantakan. Makanya perlu konsisten untuk mengatur file menjadi lebih mudah dilihat, karena yang akan diuntungkan juga kembali kepada kita juga. Gitu. Di sini kita bisa, kalau kita mau buat folder, kita tinggal klik, ada dua cara, klik kanan, di sembarang di sini di kotak ini, klik kanan, kemudian pilih folder baru, kemudian ketik nama foldernya, maka dia akan keluar folder. Kalau kita mau hapus, oke, itu tadi pertama. Cara kedua adalah bisa di pojok kiri atas, tambah baru, diklik, kita pilih folder di sini, kita masukkan contoh 2. Nah, di sini cara menambah folder sudah bisa ya, dan ini sangat mudah. Dan di sini nggak cuma folder doang, kita bisa tambah barunya itu bisa untuk upload file, upload folder, dokumen ini Word, spreadsheet itu Excel, slide itu PPT atau PowerPoint, Google Form formulir itu Google Form, dan yang lain-lainnya ada Google Gambar, My Maps, dan segala macamnya. Yang ada, apapun yang ada di sini, dia ada di sini juga. Jadi sama aja. Gitu. Cara menghapus filenya, kita bisa pilih salah satu dengan cara kita klik, atau klik kiri, atau kita klik kanan bisa. Kalau klik kanan langsung keluar pilihannya, bisa kita delete di sini, maka dia harusnya masuk sini harusnya. Tuh, masuk. Dan ini akan terhapus otomatis setelah 30 hari. Jadi kalau misalkan hari ini tanggal 11 Februari saya delete yang contoh ini, masih bisa kita pulihkan dengan cara klik kanan ke file yang kita butuhkan, kemudian kita pulihkan, dia akan kembali ke drive saya. Nah, tapi setelah 30 hari, file ini otomatis akan terhapus. Begitu. Yang ada di file tempat sampah ini atau trash ini akan juga membebani penyimpanan yang ada. Gitu. Dengan kata lain, bukan berarti saya menghapus di sini maka penyimpanan akan berkurang. Tidak, lihat dulu di sini ada juga. Kalau nggak ada, kalau ada maka hapus, maka dia akan berkurang. Gitu. Nah, apalagi? Nah, cara kita upload data. Upload data tuh ada banyak cara. Di sini yang saya tahu minimal 2 ya. Pertama, klik kanan di sembarang tempat di sini tadi, atau kita masuk ke foldernya. Sebentar kita pulihkan dulu file. Oke, tadi cara pulihkan ke tempat sampah. Klik kanan, pulihkan. Kemudian kita kembali ke drive saya. Ini sudah kembali ya. Untuk tampilannya bisa kita kotak begini atau kita bikin list. Terserah nyamannya yang mana. Nah, di sini saya coba akan upload data ya. Saya mau masukin ke folder contoh. Nah, caranya ada 2 cara, 3 cara. Pertama, klik kanan, baru masuk upload file seperti ini. Kemudian apa yang mau kita masukin.
Contohnya saya akan memasukin Dupak, contoh Dupak yang mana ya? Nggak usah deh, jangan Dupak deh. Saya mau masukin logo nih, Google Form for All yang masih buat. Saya klik open, maka dia di pojok kanan bawah ada notifikasi bahwa progresnya. Kalau sudah centang biru, maka sudah terupload dengan baik dan akan terlihat di sini. Gitu. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, klik baru, upload file dengan cara yang sama, tapi ini dua-duanya cara yang rada panjang. Cara yang paling simpel adalah kita bisa buka folder yang kita mau buka, mau kita upload. Contoh misalkan kita buka folder download seperti ini. Kita mau masukin 10 pun bisa dengan cara kita klik satu, misalkan kita mau masukin apa ya? Box logo pack ini misalkan. Saya klik di sini, saya drag, masukin ke sini, lepas. Maka dia otomatis terupload. Itu kalau mau masukin satu. Kalau mau masukin banyak, tinggal diklik yang mana, pencet shift. Kalau mau secara langsung semuanya, oke. Atau saya klik satu, pencet kontrol jika ingin selected. Jadi nggak langsung semua. Itu yang explore nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Share all aja kali. Oh, share all. Screen aja. Salah. Nah, kelihatan, Mbak? Sudah. Oke. Ya, di sini tadi ya, sorry. Ini buka file folder download, contohnya ya. Saya mau masukin ini, misalkan box logo tadi, tinggal diklik, drag ke sebelah kiri, lepas. Nanti otomatis akan ada progress download-nya di sini. Ini bisa kita close ya kalau kita terganggu gitu, atau kita minimize saja nggak apa-apa. Kemudian kalau yang mau dimasukin banyak, tinggal klik bagian mana yang mau di upload dengan tekan shift, bagian mana yang mau range-nya di mana, maka dia akan langsung terblok. Atau kita mau pakai kontrol karena kita nggak mau mengklik semuanya, kita nggak mau mengupload semua. Kita pilih aja apa yang mau diupload, pencet kontrol, pilih file yang mau di upload gitu. Sudah seperti ini, tinggal kita drag lagi ke halaman Google Drive-nya, kita lepas. Nah, kalau seperti ini muncul seperti ini, berarti ada item yang sama atau mirip, begitu. Tinggal upload. Nah, berarti ini semuanya sudah terupload ya. Ya sejauh ini untuk penyimpanan cloud storage ya berhenti sampai sini aja. Yang berbeda, yang ada pun tambahan, misalkan kita mau men-share file ini, folder ini kepada orang lain. Jadi bisa di share-nya itu ada dua bentuk. Share-nya share folder secara langsung atau share file. Caranya sama aja. Perbedaannya kalau share file berarti hanya filenya aja yang tershare, foldernya tidak. Tapi kalau kita share folder, satu folder semuanya bisa di-share. Dan perlu diperhatikan juga, misalkan di sini saya tambah folder baru. Contoh 3. Kemudian saya buat folder baru lagi, contoh 4. File yang ada di sini saya belah 2, kita akan coba memindahkan file yang dari luar ini ke dalam sini. Ada dua cara. Kita drag, kita bikin kolom, kita masukkan ke salah satu, atau atau kita drag lagi, kita klik kanan, pilih pindahkan ke ini. Sama aja. Cuman kalau pindahkan ke ini kita bisa lihat di sini, tinggal diklik, pindahkan. Nah, kembali lagi, tadi kalau misalkan saya mau share folder, maka isi folder itu semuanya akan tershare. Kalau contoh saya mau share folder contoh ini nih, berarti folder contoh 3 dan contoh 4 akan langsung tershare. Setiap orang yang buka link ini akan bisa melihat dan mendownload
dua folder ini. Tapi kalau saya hanya ingin membagikan salah satu aja, kita bisa klik salah satu aja nih. Kalau kita klik ini, kemudian saya pilih bagikan, maka yang dibagikan hanya folder 4. Dia tidak akan bisa kembali ke file folder untuk membuka file 3, contoh 3, tidak bisa. Jadi kalau membagikan itu, jika kita bagikan folder, maka semua yang ada dalam folder itu akan terbagi. Setiap orang bisa lihat dan bisa download, tergantung dari settingan legalitasnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita hanya memilih salah satu folder atau file yang akan dibagikan, maka orang tersebut hanya bisa mengakses file yang dikirim aja atau folder yang dikirim aja. Dia tidak bisa mundur ke file yang di atasnya. Kayak gitu. Kalau saya contohkan pilih masuk ke folder 3 ini, contoh 3 ini, maka kalau saya pilih share, cara share itu bisa dua cara. Pertama, kita masuk ke foldernya dulu, kemudian kita klik yang pojok, yang nama folder contoh atas itu, ada tanda panah di sini, kita klik di sini, kita pilih bagikan atau dapatkan link sama saja, kita pilih bagikan, oke, keluar di sini. Saya akan menjelaskan di sini ada dua kotak ya. Dua kotak ini fungsinya beda-beda. Pertama, kalau yang bagikan kepada orang lain dalam grup, artinya di sini kita, kalau misalkan teman-teman semua pernah tuh dapat link Google Drive, kemudian kita klik get access, maka cara memberikan aksesnya di sini. Bukan di bawah, tapi yang atas. Dengan caranya gimana? Saya ketik misalkan nama orang, atau nama Google link akun Google yang orang itu punya, misalkan contohkan punya saya si.habibi@gmail.com seperti ini. Nah, muncul nih, diklik aja, kemudian klik aja, kemudian kita bisa atur dia sebagai editor. Editor itu dia bisa mengelola, bisa menambah, bisa mengedit. Kalau mengelola itu, misalkan di situ kan ada file yang nota dinas di indikator itu kan, ini bentuknya Word ya, berarti dia bisa mengubah kata-kata di situ. Kalau ini bentuknya PPT, dia bisa menambah atau merubah, intinya dia bisa memberikan pengaruh terhadap file yang di dalam itu. Menambah, kalau menambahkan artinya dia bisa mengupload, mengedit file, dia bisa mendelete. Jadi hati-hati terkait dengan haknya ini di sini. Kalau komentar ya komentar aja gitu. Kalau untuk akses lihat aja ya dia hanya bisa melihat tanpa bisa ikut campur apapun konten yang ada di dalam sana. Tapi dia tetap bisa download gitu. Nah, karena ini punya saya pilih editor. Saya kirim. Ntar orang yang emailnya tersebut akan mendapatkan file. Nah, di sini ada logo baru nih. Logo orang-orangan nih. Dalam artian seluruh file ini sudah ter-share atau sudah terbagikan gitu, ada linknya. Linknya mana? Linknya kita bisa klik ini, dapatkan link di sini, bisa langsung salin, atau kita mau lihat, kita mau memberikan hak-hak tertentu misalkan, ubah ke siapa saja, kita pilih di sini, ubah ke siapa saja yang memiliki link. Kayak gini, kita pilih, aksesnya sama tadi, akses lihat saja berarti dia cuma lihat, editor berarti bisa mengedit, misalkan saya kirim link ini ke Mbak Ayu, maka Mbak Ayu bisa menghapus, menambahkan, atau mengedit file yang di dalamnya. Atau saya nggak mau ada orang lain yang lihat ini, saya pilih aja di sini, menjadi dibatasi, atau dalam bahasa Inggrisnya restricted gitu, tinggal diselesai. Gitu. Kalau saya mau bagian siapa saja, klik di sini, salin link. Atau enggak kita file ini kita Ctrl A atau kita drag. Tapi biasanya ketika awal otomatis ke drag semua, tinggal copy. Ctrl C atau enggak klik kanan pilih copy. Salin. Gitu. Selesai. Kemudian kita tinggal tulis dimanapun yang kita mau. Di sini misalnya. Kita paste, maka yang keluar seperti ini. Ini dia tidak akan bisa masuk ke file contoh ini karena jatuhnya ini punya saya ya. Jadi
Kita pakai incognito. Incognito ya. Kita coba pakai file apa nih, browser yang lain. Kita masukin filenya, kita enter, kita masukin linknya, kita enter. Maka yang keluar akan seperti ini, gitu. Pilihannya cuma download semua, atau hanya melihat sudah, atau satu-satu. Saya nggak bisa naik ke file contoh. Saya nggak bisa masuk ke folder atasnya, tidak bisa. Untuk buka folder contoh 4 nggak bisa. Karena yang dibagikan hanya contoh 3 saja. Kayak gitu. Mau login sekalipun nggak akan ada ngaruhnya. Nah, di sini sudah, atau tadi cara berikutnya adalah kita balik ke folder atasnya, folder induknya, kita pilih file yang mau kita folder yang mau kita share atau kita bagikan. Contohnya file 4 nih, belum ada logo orang, berarti dia tidak ada yang bisa men-share, tidak ada yang bisa membuka kecuali saya. Caranya adalah klik kanan, pilih bagikan atau dapatkan link dengan proses yang sama kayak tadi. Saya juga bisa rubah nih namanya, di sini ada ganti nama, ada rubah warna. Misalkan ini penting buat saya untuk menandakan bahwa folder ini berbeda gitu. Otomatis akan berubah warna merah gitu. Misalkan kita membuat kodifikasi bahwa warna merah itu adalah untuk file-file yang sifatnya cito gitu. Atau file yang warnanya misalkan kuning artinya segera. Segera doang, tapi nggak sampai. Kalau situ kan sangat segera ya. Kalau misalkan kuning itu segera aja gitu. Kalau kita rubah yang warnanya hijau berarti ya biasa filenya kayak gitu. Bisa. Ini berguna banget buat teman-teman yang jadi sekretaris ya. Kalau untuk pengolahannya sih itu doang. Untuk Google Drive ini kayaknya nggak ada lagi yang bisa dibagikan untuk penambahan Google Drive ini. Kalau kita memindahkan folder itu atau file bisa 2 cara, dengan klik kanan pilih tadi pindahkan ke, atau kita bisa klik foldernya atau filenya, kita drag, kita pilih yang sebelumnya sampai dia membentuk warna gelap tersendiri itu. Tinggal kita lepas, maka dia akan terpindah. Gitu. Ke sini. Oke, nah, kita pindahkan kembali ke folder contoh. Nah, itu untuk Google Drive atau cara penyimpanan ya. Kembali lagi, Google Drive ini sangat berguna dan bisa jadi sangat tidak berguna, kembali ke orangnya. Kalau misalkan dianya rajin dan rapih, maka akan sangat membantu. Tapi kalau dianya nggak rajin atau tidak rapi, ya sama juga bohong. Gitu. Kita kembali ke paparan ya. Di sini saya buat perbandingan kan. Di sini ada cloud storage dan URL shortener sama dengan powerful. Buat teman-teman mungkin pernah dengar ada Bitly, ada goo.gl, ada shorturl.at, atau ada slink. Itu adalah bentuk shorten URL, karena kalau kita tadi copy file dengan Google, maka dia akan jadi panjang seperti ini nih. Dan ini menyulitkan orang nih untuk menghafal, karena panjang sekali. Kalau kita pakai shorten URL, akan jadinya hanya seperti ini aja nih. short.add/krx-get4 atau apapun yang dapat. Di sini ada penyedia URL shortener, ada banyak ya. Ada Bitly, ada TinyURL, ada Rebrandly, dan segala macamnya. Tapi saya sendiri paling suka pakai slink Camcast karena ini paling bagus, punya produk-produk Indonesia, dan kita bisa membuat seperti multi link di situ. Ditambah lagi kita bisa merubah URL-nya sesuka hati. Coba kita buka ya slink-nya. Coba kita buka kehadiran. Kebukanya kan caranya masuk ke hadiran.camcast.go.id. Kemudian kita masukin lah tuh nick kita kan. Kemudian passwordnya biasalah, kalau misalnya kita ada yang diganti, kalau enggak ya nggak masalah. Kita pilih jangan simpan. Di sini ada slink di pojok kanan, pilih slink perpendek link atau URL.
Nah, di sini masuklah, di sini sebenarnya kalau teman-teman mau baca, panduannya ada di sini. Gitu. Tinggal dibaca aja nanti. Kalau misalkan, terus kita coba, kita akan buat linknya ya, daftar linknya di sini. Nah, ini ada link-link yang udah saya buat selama ini. Bagusnya S-Link ini, kita bisa bikin single, bisa bikin multi. Yang paling keren apa, dari S-Link ini ada dua. Pertama, saya bisa ngerubah ke tautan yang akan saya pendekkan dengan URL yang sama. Contoh, kalau ingat link sertifikat atau link apa ya contohnya ya, beberapa link lah seperti itu. Jadi saya tinggal ganti URL-nya dengan link yang sama, orang bisa masuk. Oh, contoh ini. Ini adalah link-link kegiatan nih, link-link kegiatan APKI, transformasi SDM ke satu rapat koordinasi APKI atau SDM unggul. Ini di SDM unggul, ini cukup satu link aja, bisa gonta-ganti URL atau alamat Zoom nih. Cara buatnya gimana? Cara buatnya kita tinggal pilih mau yang single, tinggal kita klik single, maka URL aslinya kita masukkan di sini, kita tulis di sini misalkan. URL shortenernya kita mau bikin namanya link.kemkes.go.id, contoh Google. Di sini perlu diperhatikan ya, keywordnya tidak boleh ada, hanya boleh mengandung huruf, angka, tanpa spasi, underscore, dan strip. Jadi begini aja. Kalau mau tambah, ya tambah gini. Angka aja gitu. Udah, itu simpan. Shortener berhasil ditambahkan. Dan kerennya lagi, ini udah ada barcode-nya, QR code-nya. Ini tinggal difoto, maka menghasilkan, udah langsung masuk ke situ. Tinggal di copy. Oke, kita masuk ke web yang mau kita tempatin, masuk seperti ini. Maka sudah. Ini akan sangat memudahkan. Tapi ini bukan yang powerful dari S-Link-nya Kemkes. Yang paling powerful itu justru ada di sini. URL shortener baru, tapi untuk yang multi. Dalam artian kita bisa masukin banyak link di sini. Dengan cara masukin keyword-nya apa tadi. Keyword-nya tadi misalkan tadi kan contoh Google 4 gitu. Masukkan judulnya. Judulnya misalkan Google. Di sini saya masukin linknya. Google.com. Judulnya Google utama. Statusnya mau aktif bisa, mau tidak aktif bisa. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Contoh saya buat yang sertifikat, ini multilink ya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Dan ini, misal saya mau buat data pribadi misalkan, saya tinggal rubah nama di bagian ininya nih, di bagian link.kemkes ini saya buat data pribadi Bibong. Saya masukin judulnya, data pribadi gue. Ini saya masukin ini untuk KTP saya, atau saya masukin buat kakak di situ, nanti akan munculnya di sini ntar nih. Di sini akan muncul, di sini link untuk kakak, link buat apa, link buat apa, link buat apa, link buat apa bisa. Kalau kita mau gabungkan dengan Google Form yang kemarin, misalkan saya rada susah nih kalau kita untuk memahami terkait dengan section ya. Ya udah saya mau buat aja linknya itu satu-satu untuk input datanya sekjen sendiri, untuk input datanya Itjen sendiri, direktorat-direktorat sendiri, badan-badan sendiri. Tinggal dimasukin sini ntar nih. Sekjen, apa, tinggal diklik kayak gitu. Dan itu mantep banget gitu. Kalau saya lihat kita kembali lagi ke daftar link saya, contoh di logbook APKI, mana logbook APKI ya? Logbook APKI. Enggak ada. Logbook 2021.
Nah, ini munculnya kan seperti ini. Kalau kita mau rubah, kita tinggal geser aja pandangan kita ke sebelah kanan. Di situ ada pilih. Ada banyak warna-warni nih yang lucu ini nih. Di sini ada share. Ada kita bisa lihat statistiknya. Statistiknya kita bisa lihat berapa banyak tuh orang yang klik gitu kan maksudnya kan. Mana dia? Ini kita bisa lihat statistiknya. Oh, statistiknya belum ada. Tapi kita bisa lihat jumlah aksesnya ada berapa orang. Oh, untuk logo Upkey sendiri udah 356 kali klik. Kayak gitu. Nah, kalau kita mau edit, kita gunakan logo pensil di sini nih. Nah, kita masuk tadi, ini nggak bisa kita rubah, ininya bisa kita rubah. Dan ini sangat membantu banget buat teman-teman yang harus gonta-ganti link.camcast.id di undangan. Karena boleh jadi butuh proses TNDE yang cepat atau proses ke pimpinan yang cepat, kita nggak sempat lagi harus tolong dong buatin bos, sedangkan belum tentu orang-orang punya waktu yang pas dibutuhin, pas ada kayak gitu. Jadi ya cara terbaiknya adalah ya begini aja udah kita bikin kita bikin single link untuk contohnya ke SDM Unggul ini. Saya bikin kayak gini nih. Ya udah ntar saya rubah di sini, yang udah nggak aktif tinggal dibikin tidak aktif gitu. Nanti kalau misalkan saya mau aktifin lagi begini, ini kalau di logbooknya Upkey ini saya buat 1 bulan 1 alamat. Jadi April itu beda link gitu. Linknya pun saya bikin sendiri link.camcast.id di logbooknya lagi adanya di luar di sana gitu kan. Tinggal kita masukin nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nih. Karena ini udah berakhir, misalkan sekarang misalkan ada Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Dikhawatirkan ada yang salah masukin. Kita bisa nonaktifkan yang lain dan hanya menampilkan 1 bulan bisa. Atau kita tetap mau memunculkan semua bisa. Link Camcast S-linknya Camcast ini menurut saya shorten URL paling keren, paling bagus dan paling inovatifnya Camcast untuk terkait dengan website jauh ini yang saya jarang buka yang lain, tapi ini udah paling mantap kayak gitu. Dan bisa dibayangkan kalau kita sendiri butuh file pengoperasian file kita yang lebih terorganisir dengan cara ini kayak gitu. Data pegawai, data output PADK tahun 2010 bisa ditulis, 2020 bisa tulis di sini, 2019 bisa masukin per klik itu sangat bagus kalau menurut saya kayak gitu. Jadi itu aja untuk cloud storage dan penggunaan shorten URL. Kita coba akan diskusi. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Ada yang ingin tanyakan? Oke, jika nggak ada, berarti kita sudah selesai. Oh, ada. Kalau ada, sorry nih karena waktu gue pecah tadi sama Zoom yang satu lagi. Yang terkait link tadi, bisa diulang lagi yang poin-poin pentingnya, Bung? Yang S-Link? Link-nya, S-Linknya Camcast ya? Oh, S-Linknya ada Camcast. Oke, kita coba ulang lagi ya. Sorry ya, Bung. Oke. Nah, S-Link itu di sini cara masuknya ya pertama kita buka dulu kehadiran.camcast.go.id. Share bisa. Oh, belum share ya. Oh, sorry. Nah, kita buka nih, masuk ke sini. Kita pilih login. Kalau login kan ada prosedur awalnya, bisa lah. Kemudian kita masuk di sini pojok kanan bawah ini, ada S-Link, perpendek link URL, kita klik. Nah, kalau mau baca panduannya tinggal klik di sini, harusnya sih ada nih, tapi nggak tahu kemana. Atau kita langsung bikin aja daftar link di sini, di yang nomor 2, pojok kiri. Nah, ini ada keterangan-keterangannya. Kalau kita mau bikin yang single, tinggal klik yang single warna hitam. Kalau kita bikin multi, kita yang warna orange. Kalau single itu akan keluarnya
seperti ini. Kita masukin URL aslinya. Dari mana? Dari tadi di sini kita buka, kita link, kita salin linknya, kemudian kita paste di sini. Apa tuh? Salah. Ini. Kemudian kita tulis di sini mau namanya seperti apa. Kalau yang tadi namanya adalah contoh Google. Jadi seperti ini, contoh Google 3. Perlu diketahui kalau di URL shortener ini yang bagian konfigurasi URL shortenernya tidak bisa dirubah. Yang bisa rubah cuma yang ini. Gitu. Nah, itu kalau untuk yang single. Kalau untuk yang multi, kita pencet multi. Kita masukkan keywordnya seperti tadi maunya apa, misalkan data diri, pribadi, kemudian judul linknya apa, data gua misalkan. Di sini saya tulis misalkan data anak, misalkan data anak. Oh ini link asli, sorry, ini linknya. Kita filenya, alamat linknya kita taruh di sini judulnya adalah data anak, statusnya aktif. Di sini linknya kita paste. Di sini contoh cuman link yang sama ya, tapi kalau aslinya harusnya berbeda. Data istri pertama misalkan. Nah terus di sini data ortu misalkan. Terus kita simpan. Ya oke. Oke. Ini kalau kita mau copy, tinggal kita copy atau kita download langsung, nanti akan terdownload seperti proses biasanya. Tinggal kita masukkan ke tempat yang ingin kita masukkan. Kalau untuk link absen atau link Zoom bisa di input di mana, di undangan. Kalau yang lainnya terserah. Kemudian kita copy URL. URL telah di copy, maka kita oke. Kita coba apakah sudah jadi. Ya, sudah jadi. Kita masuk ini, hasilnya kan data gue, data anak, data istri, data ortu. Gitu. Nah, kalau kita mau rubah, kita kembali ke daftar link. Kita pilih di sini ada data pribadi, di paling kanan di sini ada gambar pensil, kita klik, kita merubah. Bukan data nih, kebalik nih. Kalau nggak salah bisa kita ke atasin deh. Kalau nggak bisa ya sudah, tinggal kita delete seperti itu. Atau enggak kita rubah nomor urutnya. Ini nomor 1 nih harusnya istri gitu. Anak nomor 2 aja. Ya yang bisa merubah hanya kita, si pemilik. Iya, ini Google Drive kita nih. Misalkan kita pakainya Dropbox bisa, kita pakai OneDrive bisa, terserah. Jadi ini tugas. Bahkan kita bisa masukin contoh misalkan Facebook ya, misalnya. Bisa aja gitu. Masuk ke sini tapi linknya misalnya YouTube ya, misalnya YouTube misalkan. Kita buka lagu kesukaannya Pak Andi ya. Aduh, nanti kita jangan ini. Sekarang kita buka Upin Ipin nih, Upin Ipin. Kita bisa di sini nih, kita pilih, copy. Nah, kita paste di sini bisa. Simpan. Tadi terkait urutan pasti akan langsung berubah di sini. Tinggal kita refresh saja. Tuh, data istri, data anak, data ortu. Data istri kita klik, masuk ke Upin Ipin. Gitu. Tuh. Betul, langsung masuk sini. Ini makanya powerful banget nih. S-Link ini keren banget. Kalau misalkan Jadi ini bisa nggak apa namanya kayak diperbaharui terus gitu nggak? Bentar, Pak Bayan menanya. Gimana Pak? Iya betul. Iya betul. Gimana Mbak Dwi? Ini bisa diperbaharui terus nggak? Maksudnya aku updating terus gitu? Bisa. Kalau Bitly itu sekali masukin link, masukin kode kan bitly.apa gitu. Kalau kita salah, kita bikin Bitly baru. Kalau di S-Link ini enggak.
gue salah nih, kok gue masukin Upin Ipin sih, gue ganti ya. Ini data pribadi, ini masuk ke pensil. Gue tuh bukan mau masukin Upin Ipin. Gue mau masukin apa ya, misalkan ini gol tak terlupakan ini bagus nih. Si Masha and the Bear ya kan. Kita klik di sini. Kita ganti di sini YouTube tadi. Di sini tinggal kita select all. Paste. Ini udah berubah nih tuh. Bisa nih. Tinggal simpan sudah. Iya, Pak. Dengar tuh. Nggak dengar, teman-teman nggak dengar. Sorry, pantesan. Misalnya ini Bang. Atma tuh pasti yang itu, Pak. Hah? Atma yang isinya absensi, PowerPoint rapat, sama apa lagi satunya biasanya? Ada satu lagi. Coba 2 itu aja misalnya deh, absensi sama bahan rapat. Jadi ketika awal masuk undangan itu kalau dia nggak perlu lagi nanya bahan rapat, sudah ada linknya situ. Oh iya, absensi, bahan rapat sama link Zoom ya biasanya ya. Coba 3. Contohnya ada di mana ya? Pernah buat deh kayak gitu. Iya ya. Contoh ini kali ya. Kita buka. Biasanya 3 itu yang paling sering ya biasanya ya. Hah? Iya betul. Tadi dulu dicari dulu deh. Kalau nggak salah contohnya casual ini kali ya. Oh bukan, ini single. Ya caranya sama Pak. Misalkan saya mau buat form ya, berarti kita kan harus buka Google Form dulu Pak ya. Google Form-nya sama sih, nanti kita tinggal bikin multi di sini. Oh ini kehadiran dulu kan. Misalkan kayak transformasi digital ini, oh ini single juga. Oh ini tambah 3, kita tambah baris. Misalnya di sini kan untuk tautan Zoom-nya nih. Kita tambah baris di sini misalkan apa ya, Google Form lah ya, Google Form gitu. Dot apa gitu, terserah nanti. Tapi sini saya mau coba contoh aja ya, YouTube gitu. youtube.com. Iya, misalkan ini adalah presensi atau absensi ya, absen. Di sini saya mau tambah lagi ini buat bahan rapat, materi rapat gitu. Di sini saya mau tambah lagi buat absen rapat, misalkan saya mau buat, kalau ada teman-teman yang butuh buat dokumentasi misalkan, kalau perlu, ya sudah saya tinggal buat. Bahkan misalkan kita kayak gini, kita makan share ini, ada banyak, misalkan kita tahu ada aja orang yang maunya tuh habis absen pulang, live group. Kita bisa ini bikin tidak aktif dulu bisa. Maka yang keluar, absennya nggak aktif. Maka di sini yang keluar cuman, tadi apa sih yang ngerubah? Ini ya, transformasi digital ya? Transformasi digital. Di sini ya hilang. Di sini transformasi digital ini tinggal kita klik, maka absen nggak ada. Kalau misalkan kita rubah di sini, oke nih sudah setengah jam berlalu nih, nonaktif Pak. Jadi kalau misalkan nanti, oh udah setengah jam nih berlalu nih, tolong bisa dinyalakan absennya. Oke, kita buka, aktifkan, kita simpan. Oke, nanti orang tinggal refresh, keluar absen. Link aslinya yang buat Pak, misalkan saya membuat di Google Form. Gitu, nanti tinggal di copy di situ aja Pak. Di sini. Kita contoh Google Form-nya yang mana ya, coba. Iya, iya. Fungsinya dia hanya sebagai penjembatan, pemertemu link. Terkait apa yang mau kita buat dikembalikan kepada kita. Apakah kita akan buat ini, contoh kayak link sertifikat deh. Ini kan Google Drive semua nih. Nah ini alamatnya beda-beda nih, yang tanggal 6 beda, tanggal 14 beda. Kalau waktu itu kan Bu Dwi bilang, kalau misalkan udah terlalu lawas, dinonaktifkan aja. Tinggal seperti ini. Maka yang dalam jangka waktu yang kita mau, sudah tidak bisa absen, tidak bisa akses lagi. Kayak gitu. Karena berdasarkan arahan pimpinan, hanya maksimal 1 bulan.
sebelumnya. Maka ini sudah tidak bisa, cuma memang ini manual. Bukan yang kita bisa terjadwal, tidak. Gitu. Nah, ini powerful, pakai banget ini S-Link-nya Camcast ini, dan ini keren banget. Appreciate banget lah kalau untuk itu. Nah, oke, ada yang mau tanya nggak? Oke, apa nih? Curhat aja kok. Oh ya ilah, si Habib. Udah record, oke. Sabar ya pemirsanya, oke. Saya juga merekomendasikan dengan S-Link, kata Mbak Emi ya. Emi dari Magetan nih. Tapi kalau misal nanti saya sudah tidak di kantor pusat lagi, apakah masih bisa dipakai? Karena pakai, nggak masalah nih kayaknya. Ke statusan kita di Kemkes kayaknya nggak dicabut deh. Tapi nggak tahu juga sih. Semoga aja. Kan nanti kalau misalkan kalau misalkan sudah nggak di situ kan berarti kan akun absen kita udah nggak ada di akun Pusdatin, bukannya gitu. Itu Oh, nah kalau nggak salah di kehadiran ini kan isinya bukan cuma absen, Moy. Di sini kan juga isinya, ya nggak tahu sih ya. Kalaupun nggak ada, gue ada orang yang bisa gue minta sih paling, Mak, pinjam sini gue mau pakai, bisa gitu loh. Ya kan ada orangnya ya kan. Kalau enggak kan tinggal disamperin, kelitikin sampai lemes kan, gampang kan. Atma ini ya kan. Ada juga bisa ke Rahmi juga bisa, Kupi juga bisa, mau bisa gitu kan. Bisa dipakai sih. Selama ini masih ya nggak tahu sih, kalau enaknya sih pakai link sendiri ya, biar nggak nyari-nyari ya. Gitu. Ya, ada lagi yang didiskusikan? Bib, Oi, siapa nih? ayo siapa? Bib, Oh, sharing Darca. dong. Apa tuh? Seberapa sering menggunakan Google Drive ini? Maksudnya frekuensinya tuh kalau dirimu daily, apa monthly, yearly gitu. Karena kalau aku pribadi itu cuma buat apa? Kayak naruh arsip yang udah final gitu, yang udah nggak diedit lagi gitu. Karena kalau untuk file-file yang masih dikerjain gitu agak males buka, terus misalkan ngedit enakan ngedit offline, terus nanti upload lagi ribet gitu kayaknya. Nah, kalau dirimu tuh kayak gimana sih makanya gitu. Jadi kalau aku masih Google Drive tuh bener-bener yang kadang cuma setahun sekali gitu diupload. Terus mungkin sharing kalau yang apa namanya? OneDrive. Oh, bukan. Yang Google Drive tapi langsung connect ke PC. Yang tadi dirimu sempat ngasih tahu buttonnya yang sebelah kiri itu yang My Computer, itu aku pernah pakai. Tapi dia tuh harus download lagi aplikasi tambahan dan bikin PC-nya agak lemot, walaupun enak sih. Jadi apa yang kita edit di PC itu semuanya udah ke langit juga gitu. Jadi nggak perlu download upload gitu. Itu aja sih tambahin sharingnya. Oke. Kalau untuk yang daily yang sering gue pakai itu ini OneDrive ini. Kenapa? Tadi banyak hal yang bisa kita dapat di OneDrive, asalkan kita belinya nggak yang abal-abal. Karena OneDrive ini dia ada dua. Pertama yang personal atau family, yang kedua adalah buat bisnis. Bisnis ini banyak banget dijual dengan harga yang murah banget, cuma 20.000 setahun tapi mati. Dan nggak bisa diperpanjang, kecuali kita menghubungi orang yang pernah buat ini, dan itu orang itu udah nggak tahu di mana. Kalau misalkan kita pakai Microsoft 365 ini, kita tinggal beli lagi lisensinya di Tokopedia atau dimanapun terserah. Nanti kita tinggal klik atau dikasih ada emailnya, tinggal klik otomatis perpanjang kayak gitu. Dan tambah lagi kalau OneDrive ini, kalau gue beli yang family sharing, jadi ada orang yang beli yang paket 6 keluarga itu isinya 6 user, harga 1,2. Jadi belinya paling 300.000 gitu, tapi dapat setahun. Teraannya itu sampai besarannya itu sampai 1 tera nih, pojok kiri bawah kalau kelihatan gitu. Dan ini udah kepake 137 giga. Itu semua file tuh yang di laptop yang lama tuh, PC yang lama semua nyemplung ke sini. Sampai data pribadi pun ada di personal vault. Ya, foto-foto mantan lah, apa-apa masuk situ semua. Begitu. Misalkan mau anime nih, gue suka nonton anime, di sini ada, ya kan? Mulai dari yang benar sampai yang nggak benar ada di sini. Terus juga ada belajar Excel, ada dupaknya istri kan masuk nih. Di sini juga ada invoice dagangan istri juga ada film. Jadi daily gue pakai OneDrive.
Karena kalau misalkan buka Word di device yang sudah terintegrasi dengan akunnya Google Drive ini, OneDrive ini, apapun yang kita buat otomatis langsung tersave di sini. Contoh nih, Recent nih. Recent ini kan yang baru ya dilakuin. Tuh, istri udah lagi ngerjain 2 jam yang lalu bikin PO Januari, PO Februari. Tadi ini kemarin nih bikin yang SK Keswa. 3 Januari lagi SK Tim Siklus Hidup. Terus ada lengkap. Dan ini bisa dipakai 5 device. Kebayang misalkan contoh Kemenkes ini masih menerapkan sistem eselonisasi misalkan, di mana setiap eselon 3 itu terintegrasi seperti ini. Maka gua rasa 1 tera akan sangat cukup untuk bisa menyimpan data-data itu. Dan kalau orang TU atau mungkin orang APKI atau ALS butuh file dari APKI atau file dari ALS selama itu sifatnya bukan rahasia, tinggal ambil aja di sini. Begitu. Ini daily yang sangat bagus sih, enak. Jadi kita kan bekerja bentuknya pakainya Word ya. Word itu kita tinggal klik, kita save, kita pilih tuh yang auto save tuh, otomatis akan langsung tersinkronasi di sini. Dan itu enak banget. Begitu. Nggak Kalau bikin untuk lemot, Bib. Enggak, ini nggak ada urusan sama PC. Jadi kita Nggak ada benar-benar aplikasi yang diinstal. nggak ada. Contoh gini ya, kita Oh, buka oke. di sini nih. Kalau itu Ini, dia ada file nih. Di sini ada akun biasanya nih. Mana ya? Account nih. Ya kita tinggal masukin account aja. Sign in, masukin account gue yang tadi. Otomatis ini udah masuk akun. Ntar di sini ada auto save gitu. Klik nanti ada pilihan mau di save di folder yang mana yang ada di mana tadi? Di sini. Di sini. Karena kemarin bikin folder itu kemarin masuknya ke kantor ini, kemudian masuk ke file 2000 backup untuk kantor atau umum gitu lupa, semuanya masuk ke situ. Tuh 3 menit yang lalu berarti yang diumum kayak ini, umum. Gitu. Ini semuanya masuk ke sini. Jadi tidak seperti Google yang harus download aplikasi tambahan. Kalau di OneDrive cukup tadi kita bisa masuk ke Office-nya, pilih account, masukin account-nya. Udah simple. Begitu. Kalau untuk yang daily, yang selalu gue pakai adalah OneDrive. Tapi memang berbayar. Setahunnya kalau pakai yang personal bisa 800.000. Bi, kalau kan aku pernah beli yang ini ya, yang apa, Microsoft ini kan. Nah, cuma kayaknya family deh, beli yang family 1 komaan gitu. Cuma nggak pernah dipakai. Nah, tapi lupa akunnya yang mana waktu beli itu gimana, bisa di tracking nggak? Kalau itu nggak tahu deh. Sebenarnya kalau family itu kan, jadi kalau personal itu dapatnya 1 user. Kalau yang family dapatnya 6 user. Dulu 5, sekarang 6. Karena mengaktifin gara-gara beli laptop ini kan, jadinya waktu itu nggak bisa ini, Microsoft Word-nya nggak bisa lah berfungsi. Akhirnya jadi beli dan terus ya udah beli yang family seri itu gitu kan. Nah cuma mau make, aku lupa akun yang akun kan bayar. Itu bisa di tracking nggak kayak gitu? Eman-eman juga ya. Harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa ada di Google, di email biasanya. Biasanya di email, misalkan waktu itu belinya disertakan masukin ke email apa, bisa masuk ke situ. Kalau nggak ada ya repot, gitu. Kalau misalkan di sini ya kan masuknya ke, gini, dulu tuh belinya tuh kan family ya, yang sharing. Minta dikirim ke email Google yang utamaku itu ada 2 email utama yang selalu jadi email pegangan tuh 2 itu, dan salah satu yang mana lupa. Masuk itu nanti tinggal diklik udah jadi yang berbayar premium tuh. Ini dia belum jual Pertamax saja. Gitu. Oke. Jadi kayaknya sih harusnya ada di email, Mbak, harusnya. Oh, kalau gitu mesti nge-track ini ya, emailku semua ya. Gitu.
Jadi keunggulan dari OneDrive itu kalau misalkan Google kan ya karena kita sudah terbiasa aja di Google kayak gitu kan. Ya kalau di OneDrive tuh kita bisa dapat semuanya loh. Dapat Outlook-nya dapat 50 giga ini kalau Outlook ini, kalau OneDrive 1 tera, Excel, Word, PowerPoint itu ya penggunaan yang sangat nyaman lah. Kita bisa auto save ke cloud langsung tanpa harus pindah-pindahin, bahkan real time kita ngetik di situ langsung tersimpan ketika kita bikin Google Form kemarin tuh, apapun yang kita ketik langsung tersimpan kan. Nah ya kayak gitu enaknya. Kayak gitu. Ditambah berbayar gitu aja. Nggak kayak Google yang gratisan gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Gimana? Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada sudah. Kaget gue. Apa lagi, Pak? OneDrive, coba kita buka Tokopedia. Kalau ini waktu itu harganya masih 350 atau 400 gitu. Setahun. Tapi ini yang family. Office 365. Kalau yang personal itu 800.000, Pak. Nggak tahu tuh kenapa yang family lebih murah. Kalau yang family kan, itu 1,2 dapatnya 6 user. Nah, cari aja Pak yang 365, yang sharing. 365 sharing gitu kan. Nanti kita pilih di sini harga minimumnya kita bikin 300.000. Karena nggak logis sudah kalau harga cuma 50.000 gini udah nggak logis nih. 50.000 kan. Minimal 300.000 lah, 300.000. Minimal nih di sini. Nah, ini ntar keluar nih kayak gini nih. 01 MacBook Air. Dia ada lagi contohnya yang apa ya? Kita pilih yang ulasan. Kalau cowok suka ngeliatnya ulasan. Kalau cewek biasanya sukanya yang paling harga terendah. Tuh, banyak belajar gue dari situ. Nah, ini contoh nih. Ini ada juga nih yang... Dasar. Nih contoh ini nih ada yang mana ya, yang family nih, family home nih. Ini dia sebenarnya beli satu yang kayak Mbak Dwi tadi, karena dipakai cuma satu, yang 5-nya lagi dijual. Kayak gitu. Terus di sini juga ada lagi yang ya harga-harganya sih segitu-gitu aja sih, murah-murah sih kalau dapat yang murah ya 350 atau yang ini apa nih? Kalau untuk emang sih awalnya mikir mahal ya buat kayak gini doang gitu. Tapi kalau buat apa sih gampangnya? Gue lagi di mana? Di Buvendigul sana yang ujung Berung sana Marauke itu nggak bawa laptop segala macam, tapi ada akses internet. Tinggal buka gitu. Di HP pun bisa. Bisa HD beberapa eksternal, device nggak, Bong? Apaan? Beberapa device gitu. Dia 5. Tuh 5 device. 5 itu hitungannya 5. Oh gitu. 5 device itu misalkan ya 5 device. 5 komputer patungan berarti bahasanya. bisa kan ya, Bong ya? Apa? 50. 70. Tapi lu ke-share. Maksudnya? Oh Ini iya. gini, misalkan gue buat, contoh gini, ini mau pakai buat satu bidang, yang isi satu bidang misalkan cuma 5 orang. Maksudnya gitu. Bisa, itu bisa banget. Gitu. Dan itu terintegrasi sudah sama Subbit-nya. Iya. Dari dulu nih gue sebenarnya menyarankan ini. Untuk Aki misalkan, atau untuk kayak Sintel aja misalkan, atau untuk apa ya? Untuk perilaku aja, atau mungkin buat strategis. 5 orang ini yang misalkan jadi bank datanya udah harus punya kayak gitu. Terintegrasi sama punyanya Kabit. Nah, cakep. Gitu. Kalau tadi Pak Erlian nanya, mana yang lebih simpel? Punya ini atau pakai hard disk eksternal? Hard disk eksternal itu ada 2, Pak. Ada 3. Ada HDD, ada SHDD, ada SSD.
tiga-tiganya kalau HDD itu kan yang pakai piringan. Kalau SHDD itu dia piringan plus kayak flash disk gitu. Kalau SSD itu dia benar-benar pure nggak pakai piringan, jadinya modelnya kayak flash disk versi gede aja. Ribet mana? Kalau di daerah yang tidak ada, kalau saya pribadi pakainya dua-duanya. Online pakai, offline pakai. Cuman offline sifatnya buat backup tahunan, yang udah nggak bakal gua otak-atik tuh, gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang offline, yang online ya harian, mingguan, kayak gitu. Enak mana sih? Enakan selama masih ada akses internet, online. Tapi kalau misalkan nggak ada, susah dan nggak yakin, dan emang itu sifatnya urgent dan harus dipegang, hard disk, dalam artian hard drive sudah. Kayak gitu. Kalau tadi buat Mbak siapa namanya, Mbak Dara, ini satu kali beli harga 350 ini nih, bisa buat 5 device. Yang punya aku itu, yang dipakai istri, ibu, mertua, diriku 2, udah. Oh, maksudnya bukan bininya 2, bukan. Oh, bininya 2, Bang. Diriku 2. Oh, kirain bininya Laptop 2. sama HP gitu maksudnya. Keren, Bang. Tambah lagi atau? Cita-cita Pak dia mah. Oh, gue terbalikin ya Amin. laptop gue. Diamin. Gitu, jadi sangat asik lah inilah, pakailah OneDrive, dan kalau misalkan mau pakai Google ya nggak masalah juga sih. Ini instan email, ini itulah enak nih tuh. Gampang Pak, nanti dikirim via email, tinggal diklik, udah linknya jadi masuk. Ya, waktu itu gue pernah beli yang Office yang sempat yang ori, nggak tahu dia lupa. Sampai diarahin sama si penjual, karena pas masuk sendiri tuh nggak mau dia, masuk nomor kode itunya nggak mau. Oh, itu ya, apa namanya, yang Kalau Office. nggak ori nggak bisa gitu ya Pak? Nggak bisa dia. Nggak bisa. Nggak Ada bisa. yang modelnya gini nih, ini yang harganya cuma 2 Setengah ori ya, Bung ya? Kapan? Setengah ori ada ya? Itu KW9 Pak. KW1 Pak, KW1. Ada lagi nih harganya cuma 35.000, 50.000. Nah itu, yang itu Bung. 20.000. Ini sebenarnya kayak kalau yang kuliahnya di kampusnya tuh ada kayak kerjasama sama Microsoft, misalkan kayak UI lah misalkan. Itu biasanya tuh, atau UT ya, itu dia biasanya tuh kerjasama sama Microsoft. Ini makanya aneh, satu kantornya pakainya bajakan semua. Jadi dia itu apa namanya, belakang misalnya ada .ac.id, apa namanya, misalkan si.habibi@ apa nggak jelas gitu. Itu sebenarnya dia tuh yang dia tuh punya akun yang bisnis. Di bisnis itu dia bisa bikin gelondongan 1000, misalkan 1000 akun kayak gitu. Iya. Cuma setiap tahun harus di-maintain lagi, harus diaktifasi lagi. Masalahnya adalah kalau ini yang jualnya jelas, itu bisa diaktifasi lagi. Tapi kalau nggak jelas, ya susah nyarinya. Saya pernah beli yang kayak gini dan itu mati sudah. Iya, dia bisa pakai akun kerekan yang berulang-ulang diaktifasi kalau beda. Hah? Kalau yang Office 365 ini sistemnya subscribe, jadi berlangganan. Jadi kita nggak bisa pakai sistem crack. Kalau yang crack itu misalkan kita dengan MS Office yang 2010 misalkan. Ya. Nah ini crack kan banyak nih. Dia cuma jual apa namanya, serial number-nya pun ada, murah lagi. Cuman dia sistemnya beli putus. Iya. Gitu, lifetime. Oh, yang 360 harusnya ya, Bung ya? Ya, kalau enak sih pakai 360. Cuman ini nanti April habis misalnya. Kayak penilaian perilaku, Bung, 360. Hah? Penilaian perilaku, SKP perilaku 360. Oh iya benar. Ini kan 365 Pak, lebih keren lagi. Tambah 5 derajat. Oke. Sudah 1,5 jam saya bicara. Oke. Narasumber ya, Bung. Besok dulu. Dah. Jumat depan jangan gua Atma atau Pak Erlian tuh. Ya bikin kelas Jumat berkah tuh katanya si Mbak Ayu. Kalau di Jawa berkah tuh ada berkatannya, Bung. Kayak lain yang isi telur sama nasi kuning kan. Iya benar, minta Pak Ian.
Pak Ian, sekretariat sampai kapan di situ? Info ya. Sampai diberikan untuk ruangan baru untuk kerja Sampai lagi. seterusnya aja Pak Ian, buat basecamp nggak boleh ya? Sama, saya juga pengen di sini aja, nggak kemana-mana, males saya juga. Pak R, ini nggak ada surat pengantar Pak buat ke Satker Pak. SOTK turun. Pengantar Ya seperti misalkan SK terkait dengan nggak ada, yang itu aja yang kemarin aja yang pertama itu. Nah sekarang kan SOTK udah turun dan sebenarnya secara terinfokan pun semua kepegawaian sudah tahu. Jadi sifatnya sekarang ke pelaporan jika teman-teman mau benar mulai aktif di sana. Tapi jika memang belum ya atau memang menyesuaikan ya silakan sesuaikan dengan pekerja masing-masing. Tapi memang jika pengen sudah aktif ke sana, monggo langsung sudah bisa sebenarnya. SOTK udah ditetapkan kok dan kepegawaiannya sudah terima dia. Kapan? Nggak usah. Yang pertama melapor aja yang kemarin. Sekarang sekarang datang lagi untuk melapor bahwa sudah mau langsung aktif jika memang aktif. Tuh, Bong. Udah lapor belum? Udah nggak tahan dia pengen ke rumah sakit. Banyak perawat katanya. Galak-galak tau Bong? Enggak ya? Lebih tenang, Om Bibong mah takluk. Dijadiin pasien Pak kalau Bibong. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir di sini. Mohon maaf dengan penjelasan yang seadanya. Thank you Bibong. Thank you, Mbib. Ilmu yang bermanfaat, Bong. Amal jariah. Akhirnya saya bermanfaat. Sampai wafat pun ke bawah ini, Bong. Ilmu yang bermanfaat. Paling apa? Ntar dulu lah ini mah. Amin. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.